Sunan Ampel. Peranan Sunan Ampel dalam usahanya mengembangkan agama Islam di Pulau Jawa, khususnya daerah Surabaya, pada tahun 1443 hingga 1481 Masehi. Sunan Ampel adalah salah satu dari mubalik penyebar agama Islam di Pulau Jawa yang terkenal dengan sebutan Wali Songo yang melakukan penyebaran agama Islam secara intensif di Pulau Jawa. 2. Sunan Gresik. Untuk memudahkan dalam penyebaran agama Islam, Sunan Gresik mendirikan pesantren di Desa Sembalo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Pesantren ini menjadi pusat pembelajaran agama Islam di masa itu. Selain mendirikan pesantren, Sunan Gresik juga membangun masjid pesucinan. 3. Sunan Bonang. Selain gamelan, ia juga menyampaikan dakwah Islam melalui sebuah tembang atau lagu. Lagu yang diciptakan bertajuk Tombo Ati. Dalam lagu ini, ia menyampaikan hukum serta kewajiban yang perlu dilakukan oleh umat Islam, seperti membaca Al-Quran dan melaksanakan sholat. 4. Sunan Giri. Ia dikenal sebagai wali yang berdakwah lewat permainan anak-anak. Ia juga menciptakan sebuah permainan seperti jamuran, jelungan, hingga cublak-cublak suang. Permainan yang dibuat oleh Sunan Giri ada nyanyiannya. Sunan Derajat. Sunan Derajat kerap berdakwah lewat tembang pangkur dengan iringan gending. Terakhir, ia juga menyampaikan ajaran agama melalui ritual adat sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. 6. Sunan Kalijaga. Dalam penyebaran Islam, Sunan Kalijaga menyebarkannya lewat kesenian wayang. Kejeniusan Sunan Kalijaga dalam berdakwah agama Islam dilakukan dengan cara mengakulturasi kesenian wayang yang disesuaikan dengan ajaran-ajaran agama Islam. 7. Sunan Kudus. Cara berdakwahnya dengan menggunakan pendekatan seni dan budaya sebagaimana yang dilakukan oleh Wali Songo lainnya. Ia juga tidak melakukan perlawanan kepada budaya yang sudah berkembang di masyarakat. 8. Sunan Muria. Ia adalah salah satu tokoh Wali Songo yang dikenal sebagai tokoh yang menyebarkan Islam di daerah Gunung Muria, pantai utara Jepara. Dikutip dari buku Sejarah Wali Songo oleh Zulham Farabi, Sunan Muria menyebarkan Islam sampai ke daerah Tayu, Pati, Juwana, Kudus, dan lereng Gunung Muria. 9. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati menggunakan pendekatan sosial budaya untuk dakwahnya, yang membuat ajaran Islam dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat, dengan memperkuat kedudukan politik sekaligus memperluas hubungannya dengan tokoh yang berpengaruh di daerah Cirebon, Demak, dan Banten, maka cara dakwahnya makin kuat. 1. Apa saja jasa Sunan Ampel bagi kerajaan Demak? 2. Siapa Wali Songo yang masuk Islam terlebih dahulu? 3. Mengapa Sunan Gunung Jati lahir di Mekah? Jawaban. 1. Selain sebagai penyebar agama Islam, Sunan Ampel juga merupakan perencana Kesultanan Demak Bintaro, dan Sunan Ampel juga ikut dalam mendirikan Masjid Agung Kesultanan Demak Bintaro bersama para wali yang lain. 2. Sunan Gresik menjadi wali pertama atau orang pertama masuk Islam dalam jajaran Wali Songo. Sunan Gresik ini memiliki banyak julukan, mulai dari sebagai bapak para wali hingga penyebar ajaran Islam pertama di Pulau Jawa. 3. Sunan Gunung Jati dilahirkan di Mekah karena pada saat ibunya mengandung yang bernama Rara Santang saat itu sedang berziarah ke kota Mekah. Kesimpulan, Wali Songo datang untuk menyebarkan agama Islam. Strategi dakwah yang dilakukan beragam, mulai dari bidang pendidikan, pernikahan, dan kesenian. Semua strategi itu dilakukan perlahan sambil melakukan pendekatan kepada masyarakat.